Shalom, jemaat Tuhan kategori kaum ministry. Dimanapun kita berada saat ini, kita percaya bahwa kita dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus kita baik dalam hidup kita. Sebelum kita akan menaikkan setiap pujian kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami tidak bisa membalas setiap kebaikan Tuhan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Biar terus dalam kehidupan kami membawa terus mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Kami akan memulai Tuhan setiap pujian kami, kiranya berkenan di hati-Mu, jadi dupa yang berbau harum menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sungguh indah yang Kau lakukan dalam sepanjang kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar pengorbanan-Mu dalam hidup kami. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah.
Tuhan, pertama saya ucapkan selamat malam, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan. Dalam ibadah kategorial ministry PA pada malam hari ini, kami yakin dan kami percaya kita semua yang mendengar melalui online ini, yakin semua diberkati Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa minta pimpinan Tuhan. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami, Allah yang layak kami agungkan, Allah yang layak kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Urapi kami, pakai kami Tuhan. Urapan-Mu turun, kuasa-Mu turun, hadirat-Mu turun. Kami yakin hikmat dari Tuhan menyertai hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Malam hari ini firman Tuhan saya beri judul Tuhan tahu segala keinginanmu. Judul firman Tuhan malam hari ini, Tuhan tahu segala keinginanmu. Mengapa judul firman Tuhan malam hari ini Tuhan tahu segala keinginanmu? Karena kita tahu bahwa kita punya Allah yang Maha Tahu, omniscience, ya. Omniscience yang berarti mengetahui segala sesuatu secara langsung, serempak dan secara mendalam. Kalau kita tahu punya Allah yang Maha Tahu, saya yakin dan saya percaya Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, Allah yang kita tinggikan selalu ada di tengah-tengah kita. Puji Tuhan. Kita akan membaca dalam firman Tuhan. Saya ambil dalam kitab Mazmur 38 ayat yang ke-10. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Amin. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dan kita merenungkan dari pembacaan ini, kita tahu dalam Mazmur 38 adalah Mazmur Daud. Saudara, Mazmur Daud. Dalam Mazmur ini kita melihat, kita memahami betapa beratnya beban yang dialami oleh Daud. Betapa beratnya pergumulan yang dialami oleh Daud. Oleh karena itu, Daud menuliskan, bahkan sampai dikatakan Daud mengalami sakit, bukan hanya sakit secara jasmani, tetapi juga mengalami sakit secara batin. Saudara, Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kita perhatikan di mana Daud benar-benar dalam pergumulannya merasakan suatu tekanan, sesuatu yang beban yang begitu hebat. Saudara, beban tekanan yang begitu hebat, yang begitu dalam. Tapi Daud menyadari beban yang bagaimana, pergumulan yang bagaimana, tekanan yang bagaimana, dan kesulitan yang bagaimana yang Daud alami. Kita akan melihat, kalau kita membaca dan kita merenungkan, dipandang sebelah mata, Daud ya oleh keluarganya tidak diperhatikan. Saudara, beban yang begitu berat, Daud oleh pemandangan keluarga tidak dihiraukan. Karena apa? Dia adalah seorang penggembala, badannya kecil. Saudara, di depan pandangan keluarga mereka, saudara mereka tinggi-tinggi, besar-besar. Tetapi Daud, perawakannya yang kecil, saudara, di pandangan mereka tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Saudaraku, tetapi ingat, Daud jadi seorang pemimpin. Akhirnya jadi seorang pemimpin pun, dia melebihi satu tekanan, beban yang begitu berat, konflik antara bangsa Israel dengan bangsa Filistin. Ya. Dia menghadapi konflik,
tekanan yang begitu berat, beban yang begitu berat, konflik bertahun-tahun yang dialami oleh orang Israel dan orang Filistin. Sampai dikatakan Daud berperang melawan serdadu Filistin. Pokoknya serdadu yang namanya Goliat yang begitu tinggi. Daud juga menerima tekanan, beban yang begitu berat. Tekanan dari musuh-musuh termasuk Saul. Saudara, dari hal seperti ini, saudaraku, kita bisa memperhatikan siapa sih sebenarnya Daud. Daud dikatakan manusia biasa, tetapi Daud adalah orang yang dipilih oleh Allah. Daud adalah orang yang sudah diurapi oleh Allah. Biarpun tekanan, beban yang begitu berat, masalah yang begitu berat, Daud menyadari sesulitnya apapun, setekan apapun di dalam dirinya, tetapi Daud berhasil melewati tekanan itu. Karena apa? Karena hidup Daud berkenan di hati Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan tekanan apa, beban apapun yang selama ini dialami oleh Daud, selama hidupnya Daud, tetapi ingat, selama mengalami tekanan, selama mengalami beban yang begitu berat, Daud hidup berkenan di hati Tuhan. Saudaraku, hidup Daud berkenan di hati Tuhan. Biarpun masalah datang, beban datang, tetapi Daud hidup berkenan di hati Tuhan. Orang yang berkenan di hati Tuhan, saya katakan, jadikan hidup kita hidup yang berkenan di hati Allah. Kalau kita memiliki hidup yang berkenan di hati Allah, saat kita mempunyai beban, saat kita memiliki tekanan, saat kita punya masalah, saat kita menghadapi problem, apapun yang sedang terjadi di dalam hidup kita, kalau kita hidupnya berkenan di hati Tuhan, di hati Allah, saya yakin dan saya percaya Tuhan pasti kasih jalan keluar. Setiap tekanan apapun, setiap masalah apapun, Tuhan kasih jalan keluar. Karena apa? Tuhan katakan, aku tahu apa yang kau gumuli. Aku tahu apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan adalah Allah yang Maha Tahu. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Daud menghadapi tekanan yang sulit dan situasi yang sangat berat, di mana Daud saat itu mengalami sakit yang menggerogoti hidupnya. Justru Daud datang kepada Tuhan. Karena apa? Karena hidup Daud berkenan kepada Tuhan, akhirnya Daud mengambil satu keputusan, satu sikap untuk datang kepada Tuhan. Saudaraku, begitu juga dalam kehidupan kita. Kalau kita melihat tekanan apapun, kita bisa melihat kita punya Allah yang Maha Tahu. Allah yang Maha Tahu. Mazmur Daud katanya, Dia dari surga memandang, melihat, memperhatikan anak-anaknya. Dan saat ini Allah yang kita sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus sedang memperhatikan kita, sedang melihat kita. Apa yang saat ini kita lakukan, apa yang saat ini kita kerjakan, Dia melihat saudara, Dia memperhatikan saudara. Memang kita secara manusia tidak berdaya, tidak ada dayanya, tidak ada kekuatan tanpa Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah memperhatikan kita, kalau Tuhan sudah melihat kita, saya yakin dan saya percaya Tuhan tidak akan tinggal diam. Yang menjadi masalah di dalam kehidupan kita, apakah kita menjadi orang yang hidup berkenan kepada Tuhan? Saudaraku, apakah kita menjadi orang yang hidupnya berkenan kepada Tuhan? Hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidupnya menyenangkan hati Tuhan.
dalam situasi kondisi apapun. Jadikan hidup kita ini hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kalau kita hidup berkenan kepada Tuhan, katakan Tuhan mengetahui segala sesuatu di dalam hidupmu. Amin. Karena kita punya Allah yang senantiasa mengetahui. Sebab dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 20 mengatakan begini. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-20. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita serta mengetahui segala sesuatu. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, Dia mengetahui segala sesuatu. Amin. Dia tahu. Mengetahui segala sesuatu. Berarti apa? Dia mengetahui hal-hal yang dari dalam pun yang tidak kelihatan dalam kehidupan kita. Yang disembunyikan dalam hati kita, sembunyikan dalam pikiran kita. Yang tidak terucapkan di dalam hati kita. Allah tahu. Sampai Tuhan mengatakan, dari kandungan pun aku mengetahui engkau. Dari kandungan pun aku memilih engkau. Jadi kita punya Allah yang maha tahu. Dan saat ini, malam hari ini, Allah yang maha tahu akan menyatakan kuasanya dan akan mengetahukan rahasianya yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Allah tahu, Allah mengerti, Allah tahu apa yang ada dalam hatimu. Dan saat ini, kuasa Allah akan dinyatakan dalam hidup kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, pemazmur juga mengatakan, masakan Allah tidak menyelidikinya? Karena Ia mengetahui rahasia hati. Jadi kalau Tuhan mengetahui rahasia hati dalam hidup kita, apa yang belum kita ucapkan, apa yang belum kita katakan, Tuhan tahu. Apa yang belum kita rancangkan, apa yang belum kita rencanakan, Tuhan tahu. Sebab Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang indah bagi kita semuanya. Saudara yang mendengar hari ini, Tuhan tahu. Tuhan memiliki rancangan-rancangan yang indah di dalam hidup. Kalau Tuhan mengetahui semuanya itu, mari kita serahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Kita serahkan seantero hidup kita hanya kepada Tuhan. Kalau kita serahkan hidup kepada Tuhan, saya yakin dan saya percaya, setiap langkah hidup kita, setiap apa yang kita katakan, setiap apa yang kita pikirkan, semuanya datangnya dari Tuhan. Kalau kita menyerahkan hidup kita. Tapi kalau kita tidak menyerahkan hidup kita, tingkah laku kita akan menjadi orang yang berandalan, yang tidak mau diatur, yang tidak mau mengerti. Tutur kata kita, tutur kata ucapan yang selalu membuat kejahatan. Pikiran kita selalu memikirkan hal yang jahat. Karena apa? Karena kita tidak menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan tahu apapun yang akan kita lakukan, apapun yang akan kita kerjakan, Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu, mari hidup kita harus selalu serahkan kepada Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, apapun yang ada di dalam hati kita, mungkin dalam hati kita memiliki niat yang jahat. Saudara, Tuhan tahu apa yang ada dalam hidup kita. Tuhan tuh mengerti. Contoh, saya akan bawa saudara dalam perjanjian baru. Tuhan tahu apa yang terjadi perempuan Samaria. Kalau saudara membaca dalam Injil Yohanes 4, di situ ketika Yesus selesai pelayanannya, dia pergi ke sumur dan ketemulah perempuan Samaria.
Dan saat Yesus ketemu dengan perempuan Samaria itu yang sedang menimba air di sumur Sikhar, ia berkata kepada perempuan itu, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Loh, kok bisa mengetahui Yesus dengan perempuan Samaria itu? Kalau perempuan Samaria itu mempunyai suami 5. Dia katakan mereka belum bersuami. Tetapi Yesus tahu, kau punya suami 5. Dan suami yang sekarang ini, itu bukan, dikatakan, bukanlah suamimu. Dari hal seperti ini, perempuan Samaria ingin menutupi hatinya, ingin menutupi dirinya. Tetapi Allah yang Maha Tahu mengerti sampai sedalam hati perempuan Samaria. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, malam hari ini mungkin engkau mengatakan, Tuhan, aku memiliki beban berat. Kau nggak tahu Tuhan bebanku. Kau nggak mengerti Tuhan masalahku yang berat ini. Secara pribadiku, secara manusia, kau nggak mengerti Tuhan. Tapi saya beritahu, kalau perempuan Samaria ingin menutupi masalah, beban yang berat, Tuhan sampaikan, begitu juga malam hari ini. Tuhan akan membuka. Allah yang dari surga memandang, mengetahui apapun yang engkau kerjakan. Apapun yang engkau lakukan, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Saudaraku, contoh lagi, saya bawa contoh. Ketika ia mengetahui Natanael sebelum bertemu dengannya, karena ia mengetahui isi hatinya. Ketika Yesus bercakap-cakap dengan Natanael, Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati Natanael. Dan saat ini juga tahu apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan tahu. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau Tuhan mengetahui semuanya, kita harus bersyukur. Karena kita orang yang dikasihi Tuhan. Amin. Karena kita adalah umat pilihan Tuhan. Karena kita adalah kepunyaannya Tuhan. Kalau saudara kepunyaannya Tuhan, saya yakin dan saya percaya, hidup saudara pasti ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Hidup saudara pasti ada dalam perlindungan Tuhan. Karena Tuhan mengetahui isi hati saudara. Salomo mengungkapkan isi hatinya, mengatakan begini, karena engkau mengenal hatinya, sebab engkau sajalah yang mengenal hati semua anak manusia. Dalam 1 Raja-Raja 8 ayat ke-39, Salomo mengungkapkan yang begitu dalam, bahwa Tuhan mengenal hati anak-anak manusia. Kalau Tuhan mengenal hati, Tuhan tahu isi hati anak-anak manusia, bahwa kita ini di pemandangan Allah sangat luar biasa. Amin. Karena Tuhan tahu isi hatimu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat dari pembacaan awal tadi, dikatakan di situ, saya ulangi dalam Mazmur 38 ayat yang ke-10. Tuhan, engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Berarti setiap keluhan kita, setiap apa yang kita ucapkan, Tuhan mengetahui. Oleh sebab itu malam hari ini, kalau Tuhan tahu apapun yang ada di saudara, saya akan membahas 2 perkara yang hendak kita renungkan malam hari ini. Yang pertama, kita akan membahas Tuhan mengetahui segala keinginan kita. Yang pertama, kalau Tuhan tahu segala keinginan kita, saya yakin dan saya percaya,
Allah yang saya sembah, Allah yang kita agungkan di dalam Yesus Kristus, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Pembahasan pertama, Tuhan mengetahui segala keinginan kita. Bapak, Ibu, Saudara, bicara tentang keinginan adalah sumber dari segala kesedihan, dari segala penderitaan manusia. Mengapa saya katakan keinginan adalah sumber dari segala penderitaan, segala kesusahan hidup manusia? Sebab keinginan manusia itu tidak terbatas, tetapi memenuhi keinginan itu sangat-sangat terbatas. Mengapa saya katakan semua keinginan adalah sumber dari segala penderitaan, semua keinginan sumber dari segala kesusahan manusia? Sebab keinginan manusia tidak terbatas. Mengapa? Semua orang ingin dan ingin. Tetapi untuk memenuhi keinginan itu manusia sangat-sangat terbatas. Apa tidak? Kenapa ya, saudara? Semua ingin, semua ingin itu, ingin sebagainya. Nanti saya terangkan satu persatu. Ya. Tetapi keinginan itu bisa tercapai cuma beberapa saja. Bahkan berusaha sampai bagaimanapun supaya keinginan tercapai. Ya. Oleh sebab itu malam hari ini Bapak Ibu ingin mengatakan, saya ingin hidup berbahagia, misalnya contoh. Kalau saudara ingin hidup berbahagia, hidup saudara harus mematikan semua keinginannya. Ya. Apa yang menjadi keinginan hidup berbahagia? Mungkin saudara hidup berbahagia, rumah tangga yang harmonis, punya rumah yang mewah, ya, mungkin katakan punya mobil yang mewah, segala keinginannya tercapai, kebahagiaan seperti itu. Saudaraku, dari hal seperti itu, keinginan semuanya keinginan seperti itu. Tapi kenyataannya, keinginan apapun yang saudara alami tidak akan bisa tercapai. Mungkin terus mematikan segala keinginan. Oh, saya nanti keingin seperti ini, saya harus begini, lakukan sesuatu supaya saya mendapatkan kebahagiaan itu. Saya mematikan sesuatu, keinginan apa? Saya harus mendapatkan itu dan mendapatkan itu. Tapi saya yakin dan saya percaya, kalau keinginan kebahagiaan itu saudara dapatkan, harus mematikan ada perkara-perkara yang tidak boleh engkau lakukan. Misalnya contoh, hari ini keinginanku supaya aku hidup penuh dengan sukacita. Bagaimana hidup penuh sukacita? Hidup penuh sukacita itu hati yang gembira, rileks, santai, senang. Tapi kesukacitaan itu harus diimbangi dengan kemauan yang harus dimatikan. Apa itu? Orang sukacita pasti tidak akan pernah marah. Orang sukacita pasti tidak akan pernah ada suatu sungutan, kejengkelan hati. Harus kita matikan kemarahan itu. Saudara, kalau kita melihat hidup manusia itu penuh dengan kemarahan. Siapa sih tidak pernah marah? Siapa sih tidak pernah rasa susah? You know? Hal seperti itu, kalau keinginan penuh sukacita, ya marah harus dihilangkan dalam hidup kita. Mungkin saudara dipancing kemarahan saudara, dengan sahabat, dengan teman, dengan keluarga, mungkin dengan istri, mungkin dengan anak, melonjak kemarahan saudara. Tetapi saudara harus mematikan kemarahan itu. Supaya apa? Supaya hati saudara sukacita. Tetapi kalau engkau tidak bisa mematikan kemarahan itu, terungkap langsung kemarahan, ya sukacita akan hilang. Ada orang sukacita dengan marah? Tidak ada.
Betul apa tidak, saudara? Oleh sebab itu, malam hari ini, setiap keinginan manusia harus tercapai. Kalau semua keinginan harus tercapai, kita ingin ini, ingin itu, lalu tidak sampai, jadinya susah. Harus tercapai. Tetapi apa ya? Kalau keinginan tidak tercapai, akhirnya hidup kita susah. Stres, kepahitan, kejengkelan. Karena apa? Semua keinginan dan keinginan itu tidak kecapean, tidak tercapai. Bapak Ibu, saya merenungkan ini. Dalam hidup kita ini pasti memiliki satu keinginan-keinginan. Siapa sih yang dunia ini tidak pernah memiliki satu keinginan? Kalau keinginan itu ada dalam hidup kita, tetapi kita adalah orang yang dipilih Allah, setiap keinginan sampaikanlah kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan. Kalau kita ingin kita sampaikan kepada Tuhan, saya yakin dan saya percaya Tuhan juga akan bekerja sama dengan kita. Kita tidak sendirian. Semua keinginan kalau kita melibatkan Tuhan, pasti keinginan kita akan tercapai. Tetapi kalau keinginan itu tidak melibatkan Tuhan, ya sia-sia hidup kita. Tidak akan bisa tercapai semua keinginan itu. Bapak, Ibu, Saudara, apa yang paling kamu ingini saat ini? Malam ini? Mungkin saudara menginginkan satu, Tuhan beri aku mobil baru. Mungkin sudah mengatakan, Tuhan berikan aku rumah yang mewah. Mungkin sudah mengatakan, Tuhan berikan aku pacar misalnya. Tuhan kau mengatakan, Tuhan berikan aku malam hari ini keinginan sembuh dari sakit penyakit. Supaya sakit penyakitku ini sembuh dan sembuh dan sembuh. Sudah bertahun-tahun aku berdoa supaya sakitku dijamah oleh Tuhan dan disembuhkan oleh Tuhan. Keinginan untuk memiliki sesuatu, memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki apa saja. Tetapi ada keinginan supaya penyakitnya sembuh. Tapi semuanya itu ada dalam diri kita masing-masing. Alkitab mengajarkan kita, setiap keinginan itu libatkanlah Tuhan. Dengan kata lain, setiap keinginan mengajarkan kepada kita, mari kita panjatkan doa kepada Tuhan. Kalau kita panjatkan doa dalam keinginan itu, saya yakin dan saya percaya, Allah yang kita sembah, Allah yang kita agungkan, keinginan kalau dilibatkan Tuhan, kita doa kepada Tuhan, pasti keinginan itu akan tercapai. Misalnya, saudara berdoa, ada keinginan, Tuhan, aku rindu Kau memberkati aku. Mungkin Kau mengatakan, beri aku mobil, beri aku rumah, beri aku ini. Tapi kalau kau berdoa dengan Tuhan, memanjatkan doa dengan Tuhan, pasti akan terlaksana. Amin. Keinginanmu. Sebab dikatakan dalam Filipi 4 ayat yang ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Amin. Keinginan bisa tercapai, keinginan bisa kita dapatkan kalau kita naikkan keinginan itu di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita berdoa kepada Tuhan. Sebab Filipi 4 ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dan ucapkan syukur. Amin. Begitu juga dalam Kolose 4 ayat yang kedua, bertekunlah dalam doa dan pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saudara,
segala keinginan. Kalau kita naikkan dalam Tuhan, pasti Tuhan akan nyatakan kuasanya. Pasti Tuhan akan nyatakan mujizatnya dalam hidup kita. Kalau hari ini ada keinginan menginginkan sesuatu, kau akan mendapatkan kalau engkau berdoa. Kalau hari ini kau sakit, keinginan sembuh, kalau engkau berdoa berseru kepada Tuhan. Saya yakin dan saya percaya doamu didengar oleh Tuhan. Sebab apa? 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Saya yakin dan saya percaya, setiap keinginan kau dilibatkan Tuhan dalam doa, saya yakin iman akan tumbuh dan kamu akan mendapatkan dari Tuhan. Amin. Amin. Malam hari ini Tuhan tahu keinginanmu. Tuhan sampaikan dan Tuhan akan katakan kuasanya melalui doa. Yang kedua, keluh kesah kita tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Yang harus kita bahas, kalau Tuhan tahu, Tuhan mengerti apa yang ada dalam hatimu. Dan kedua, keluh kesah kita tidak tersembunyi di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, siapa yang malam ini tidak pernah berkeluh kesah? Saya mau bertanya, yang mendengar melalui online ini, setiap hari siapa yang tidak pernah berkeluh kesah? Saudara, kalau saudara pernah berkeluh kesah, saya yakin dan saya percaya, hidup saudara selalu ada dalam naungan Tuhan. Hidup saudara selalu ada dalam kasih Tuhan. Hidup saudara selalu ada dalam anugerah Tuhan. Hidup saudara ada dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini, kalau Bapak Ibu ada yang berkeluh kesah, saya akan bawa contoh kehidupan Ayub. Saya akan membaca di dalam Ayub 7 ayat 11. Oleh sebab itu, aku pun tidak akan menahan mulutku, dikatakan. Aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, mengeluh dalam kepedihan hatiku. Saudara, Ayub mengeluh di dalam kepedihannya. Mungkin orang mengatakan, Ayub tidak pernah mengeluh. Ayub tidak pernah menyalahkan dirinya. Kata siapa? Kalau saudara membaca dalam kitab Ayub 7 ayat 11 ini, dikatakan, sebab itu aku pun tidak akan menahan mulutku. Tidak akan menahan mulutku. Berarti apa? Dia mengutarakan dari mulutnya. Bahkan, aku akan berbicara dalam kesesakan jiwaku, dalam kepedihan hatiku. Aku mengeluh dalam kepedihan di dalam hatinya. Ayub pernah mengeluh dalam kepedihan di dalam hatinya. Mungkin Ayub saat itu kan memang diuji Tuhan. Mungkin kita kan nggak diuji Tuhan. Kita punya masalah. Setiap manusia punya masalah. Setiap problem punya masalah. Semua orang pasti punya masalah. Tetapi saat itu kita akan melihat kehidupan Ayub. Kenapa? Ayub pernah mengeluh dan kepedihan hatinya. Dalam hidupnya Ayub mengeluh karena hari-hari hidupnya terasa hampa dan sia-sia. Kalau saudara membaca ya, dalam kitab Ayub 7 ayat 1 sampai ayat ke-7, Ayub mengeluh karena hari-hari hidupnya terasa hampa, terasa kosong, tidak ada artinya, tidak ada gunanya. Sia-sia adanya dalam dunia ini. Tidak bisa membahagiakan dia, tidak bisa menyenangkan dia. Hampa dikatakan. Kalau sudah membaca Ayub pasal 7 ayat 8 sampai 10. Bahkan dia katakan, lebih baik aku mati. Keluhannya Ayub. Lebih baik aku dipanggil Tuhan. Lebih baik aku menghadap Tuhan. Biar jiwaku, rohku kembali kepada Tuhan. Saudara, keluhan itu terjadi dalam diri Ayub. Bahkan Ayub pernah mengatakan juga, ia menuduh Tuhan memberikan mimpi-mimpi yang buruk, mimpi-mimpi yang jelek terhadap dirinya.
Itu sudah baca dalam Ayub pasal 7 ayat 12 sampai 15. Bahkan Ayub mengatakan, aku pernah kecewa kepada Tuhan, membuatnya menderita. Padahal itu baik dalam itu. Ayub pernah mengatakan, dia masa kecewa kepada Tuhan. Ayat 20 dan 21. Saudara, kalau kita sudah bisa memahami itu semuanya, Ayub pernah mengeluh di dalam hidupnya. Tetapi saat Ayub mengeluh, saat Ayub ketidakmampuannya di dalam hidupnya terasa hampa, terasa ingin mati, terasa kecewa kepada Tuhan, terasa memiliki hari-hari yang buruk di dalam hidupnya. Tetapi Ayub sadar. Ayub memahami dalam keluhan itu, memang aku bersalah kepada Tuhan. Manusia dalam dunia tidak boleh mengeluh. Manusia dalam dunia tidak boleh merasakan tak kuat di dalam hati. Harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Memang itu semua dosa. Orang mengeluh itu dosa di hadapan Tuhan. Menandakan, orang mengeluh itu menandakan bahwa dia tidak memiliki Allah. Dia tidak percaya bahwa Allah itu ada. Kalau malam hari ini saudara mengeluh seperti Ayub, menandakan bahwa dirimu tidak mengakui Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Tahu dan mengerti isi hatimu, dan keluhan hatimu pun ketahui oleh Allah. Kalau malam hari ini saudara mengeluh, cabut keluhan saudara. Buang keluhan saudara di hadapan Tuhan. Itu dosa di hadapan Tuhan. Tetapi ingat, kalau engkau menyadari seperti Ayub, dalam Ayub 38 ayat 1 dan 2, maka dari dalam itu badai Tuhan menjawab aku. Saudara, dalam badai itu, dalam keluhan itu, dalam masalah itu, aku datang kepada Tuhan. Saya tahu dengan apa yang terjadi di dalam hidupku. Badai yang terjadi di dalam hidupku. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Dan malam hari ini, Tuhan tahu apa yang ada keluhan di dalam hidupmu. Saya sampaikan dalam renungan malam hari ini. Tuhan tahu apa yang kau keluhkan. Saudara, sepandai apapun, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita. Keluhan apapun yang terjadi, beban apapun yang terjadi, Tuhan tahu, Tuhan tahu, Tuhan tahu. Dan saat ini, malam hari ini, Tuhan mengerti apa yang kau pikirkan, apa yang kau inginkan. Tuhan tahu kalau engkau datang kepada Tuhan, melibatkan Tuhan. Begitu juga malam hari ini, apa yang menjadi keluhanmu, apa yang menjadi bebanmu yang berat sekalipun seperti Ayub alami, Tuhan tahu. Kalau Tuhan tahu, Tuhan tidak tinggal diam. Dia akan datang melawat saudara. Dia akan datang menolong saudara. Dia akan datang menjamah saudara. Sebelum saya akhiri, saya sampaikan malam hari ini, Tuhan tahu apa yang ada dalam hati. Keinginan apa, keluhan apa, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Tuhan tahu. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Malam hari ini, Kau membuka satu rahasia yang baru buat kami. Bahwa Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kami. Keinginan hati kami, keluhan hati kami, Tuhan tahu. Tuhan memahami. Tapi kami bersyukur kita punya Allah yang Maha Tahu, yang sanggup untuk menolong kami, yang sanggup untuk menjamah kami, yang sanggup untuk mendengar doa-doa kami. Terima kasih, ampuni kami. Ampuni kami. Setiap kami suka mengeluh kepada Tuhan, saat memberontak kepada Tuhan, ampuni kami. Agar setiap doa-doa kami, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang mendengar online PA Kategorikal Ministry malam hari ini. Kami percaya
Tuhan jawab, Tuhan dengar, Tuhan mengetahui isi hati mereka semuanya. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.